Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Khair, Majelis Ta'lim Zaratul Hudan, Majelis Ta'lim Al-Hidayah, para asatidz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pengajian kita Fathul Qorib. Sudah sampai pembahasan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Faslun fi mujibil ghusli. Itu ya. Ada di halaman 11. Faslun fi mujibil ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal ghuslu lughatan faslun fi mujibil ghusli. Wal ghuslu lughatan sailanul ma'i 'ala syai'in mutlaqan wa syar'an sailanuhu 'ala jami'il badani bi niyatin makhsusatin. Ini sebuah pasal tentang yang mewajibkan mandi, Sebelum masuk kepada pembahasan, maka di sini dijelaskan definisi dari ghusl atau mandi itu sendiri. Wal ghuslu lughatan, al-ghusl, kata-kata ghusl secara bahasa sailanul ma'i adalah mengalirkan air ala syai'i atas sesuatu mutlakon secara mutlak. Wa syar'an, dan secara syarak, yang dimaksud dengan mandi secara syariat sailanuhu adalah mengalirkan air ala jami'il badani ke seluruh badan biniyatin makhsusatin dengan niat tertentu. Mandi kalau secara bahasa itu artinya guyur gitu aja. Kalau secara bahasa guyur kepada sesuatu apapun itu namanya mandi, ghusl. Tapi kalau secara syarak, secara syariat yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Ini yang namanya innamal a'malu binniyat, pasti dengan niat. Kalau tanpa niat maka tidak jadi ibadah. Guyur apa bang? Guyur pala. Guyur apa bang? Guyur kaki. Maka nggak jadi ibadah, udah cuma lepek-lepekan aja, nggak jadi ibadah. Dan kalaupun kita bermaksud untuk ibadah tetap tidak sah karena nggak ada niatnya. Ini yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah adalah niat itu sendiri. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'. Dan perkara yang mewajibkan mandi sittatu asya' ada 6. Salah satun minha tashtariku fiha rijalu. 3 dari 6 itu tashtariku bersama-sama fiha di dalamnya ar-rijalu orang laki wan nisa'u dan orang perempuan. Mandi ghuslun, dalam bahasa Arab ada ghuslun, ada ghuslun. Ghainnya ada yang dhammah ghuslun, ada yang ghuslun. Untuk membedakan antara membasuh dengan mandi. Dalam bab wudu kita tahu rukun wudu yang kedua setelah niat adalah ghuslul wajhi. Itu maksudnya membasuh. Goinnya fathah. Nah, kalau ini ghuslun. Ghuslun di sini artinya mandi. Jadi bukan membasuh tapi mengguyur seluruh badan. Nih goin beda harokat aja, kadang dalam bahasa Arab beda harokat itu bisa beda arti. Walaupun tidak semuanya. Nah, demikian juga pada kata-kata ghuslun ini. Di sini bacanya bukan ghuslun tapi ghuslun. Kalau kita baca ghuslun jadinya membasuh. Tapi kalau kita baca ghuslun jadinya mandi. Nawaitul ghusla, bukan nawaitul ghusla. Kalau nawaitul ghusla saya niat basuh. Tapi kalau nawaitul ghusla saya niat mandi. Ada 6 hal, ada 6 perkara yang mewajibkan kita mandi jika terjadi perkara itu. Ada 6 perkara, 3 ini 3-nya laki ada, perempuan ada. Perempuan bisa mengalami ini, laki-laki bisa mengalami ini, yang 3.
Kemudian yang 3 lagi karena 6, maka 3 laki dan perempuan sama, 3 lagi khusus buat perempuan. Apa saja yang 3 yang pertama? Dimana semuanya bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Iltiqaul khitana ini adalah bertemunya 2 persunatan, 2 perkhitanan. Wa yu'abbaru an hadha al iltiqai bi ilajin hayyin wadihin ghayyaba hasyafatad dzakari. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan an hadal iltiqai, tentang pertemuan ini diungkapkan bi ilaji hayyin wadihin, dengan memasukkannya orang hidup yang jelas-jelas hidup, ghayyaba, yang menghilangkan hasyafatad dzakari, hasyafatad dzakari akan ujung zakarnya atau hasyafat zakarnya, minhu, dari hayyin wadih, au qadroha, atau seukuran hasyafah, min maqtu'iha, dari orang yang terpotong hasyafahnya, fi farjin, dimasukkan ke dalam farji. Wayasiru, dan jadi al-adamiyul mulaju, orang yang dimasuki, fihi, al-mulaju fihi, orang yang dimasuki dalamnya, jadilah junuban, juga junub, bilaji ma dzukira, sebab masuknya sesuatu dzukira yang sudah disebutkan, maksudnya masuknya hasyafah. Amal mayitu, adapun mayit, fala yu'adu, maka tidak perlu diulang, gusluhu, mandinya mayit, bilajin fihi, sebab dimasuki dalam mayit. Wa amal khunta, adapun khunta, al musyil, yang musyil, fala gusla alaihi, maka tidak wajib mandi atasnya, bilaji hasyafatihi, sebab masuknya hasyafahnya, bilaji hasyafatihi, sebab masuknya hasyafah khunsa. Wala biilajin fi qubulhi, dan juga tidak sebab dimasukkan fi qubulhi, dalam kubulnya khunta. Yang pertama yang mewajibkan mandi adalah pertemuan 2 khitan atau pertemuan 2 persunatan. Persunatan yang dimaksud di sini, ini mik keluar ya. Iya, persunatan yang dimaksud ini adalah yang dipotong ketika yang dipotong khitan, yang di khitan ketika disunat, khitanain. Jadi ujung, pertemuan ujung. Yang dimaksud dengan pertemuan di sini sejurusan. Jadi kalau saya bahas itu, kalau dibikin, kalau ada papan tulis saya gambarin ini. Jadi yang dimaksud dengan iltiqa, bertemu itu bukan bertemu begini, bukan bertemu begini, bukan, tapi atas bawah. Karena khitannya perempuan itu di atas adanya, kalau khitannya laki-laki. Jadi masuknya dari atas ke bawah begini, yang luar biarnya juga ngelihat. Ini yang khitannya perempuan di atas, khitannya laki-laki bawah, dan dimaksud iltiqa itu begini. Jadi bukan begini, karena nggak mungkin begini, tapi begini. Ini kalau di perempuan, ini paling atas ini yang namanya khitan. Kemudian yang bawahnya ini jalur kencingnya. Kemudian yang bawahnya lagi itu yang namanya mungkin bisa dikatakan mulut farjinya, mulut awal ya, masukin dari situ. Nah, yang maksud yang pertemuan ini, pertemuan 2 khitan seperti itu gambarannya. Mau bayangin sedikit dah. Bayangin dulu. Itu pertemuan 2 khitan mewajibkan mandi. Pertemuan 2 khitan dijelaskan di sini memasukkannya atau memasukkannya orang yang hidup yang sampai hilang ujung zakarnya atau hasyafahnya, sampai hilang hasyafahnya, masuk walaupun belum seluruhnya, tapi hanya sekedar masuk saja. Maka dengan demikian yang memasukkan itu wajib mandi. Demikian juga yang dimasuki juga wajib mandi. Dimasukkan ke dalam farji. Farji ini bisa kubul, bisa dubur, bisa jalan depan, jalan belakang, ini tetap wajib mandi. Dua-duanya kena wajib mandi, baik orang yang memasuki maupun yang dimasuki. Nah, ada di sini istilah atau ada redaksi di sini bilaji hayyin wadihin. Ini sebab yang hidup, sebab memasukkannya yang hidup dan yang jelas-jelas hidupnya. Jadi bagaimana kalau mayit? Kalau mayit maka tidak menyebabkan mayit itu harus mengulang mandinya. Baik dia yang masukin, tahu mayit gimana gambarannya kalau udah mati tapi masih bisa masukin. Ya, tapi itu ada di fikih, saudara. Itu ada di fikih. Jadi ada gambaran gimana supaya jadi ada, ini cerita aja nih, cerita. Ada laki-laki meninggal tapi kok belum yang lainnya udah pada lemes tapi yang itu belum. Iya,
Nah akhirnya bininya biar lemes, bininya suruh itu. Nah itu gimana kalau udah selesai dimandi, kalau udah selesai dimandiin nggak perlu ngulang mandinya. Tapi kalau belum mandi memang harus mandi lagi sekalian, mandinya mandi junub juga. Ini mayit kalau sudah selesai dimandikan, kemudian dia masukin atau dimasuki, maka tidak wajib mengulang. Bagaimana orang hidup? Orang hidupnya wajib. Orang hidupnya tetap wajib mandi. Ada satu lagi khuntal muskil yang kemarin kita sempat bahas. Khuntal muskil itu, khunta itu orang yang memang Allah ciptakan dengan dua kelamin. Khunta. Ya, kemudian khuntal muskil itu orang yang dengan dua kelamin namun belum bisa ditentukan. Muskil itu masih sulit, belum bisa ditentukan apa dia laki, apa dia perempuan sebenarnya. Dia cenderung pada laki-laki atau cenderung pada perempuan. Khuntal muskil itu tanda-tandanya cara menentukannya banyak. Pertama dari air kencingnya. Air kencingnya itu fungsinya di mana? Keluarnya dari yang jalan perempuan atau jalan laki-laki. Kalau keluarnya cuma jalan laki-laki berarti dia laki-laki. Boleh dia jadi imam buat orang laki dan orang perempuan. Tapi kalau dua-duanya berfungsi, laki-laki sama perempuan, yang alat laki-laki yang berfungsi, alat perempuan yang berfungsi, hitungan yang paling berhentinya paling belakangan yang mana? Banyak yang mana? Sampai begitu tuh kalau fikih. Nah kalau sama-sama berhentinya bareng, ntar nungguin gede, dia haid apa enggak? Kalau udah haid tuh makin kuat. Oh berarti dia perempuan. Kalau ternyata dia haid juga, tapi nunggu jenggot juga. Dia haid juga tapi kumisan. Gimana itu? Berarti bisa tidak muskil atau tidak sulit ditentukan kalau dia punya rahim apa enggak, maksudnya punya anak apa enggak. Kalau punya anak ya berarti dia perempuan, ada rahimnya soalnya. Itu cara menentukan. Kalau sudah itu udah bukan khunsil, bukan muskil lagi, sudah bisa ditentukan. Nah di sini khuntal muskil maksudnya adalah khunta yang masih sulit ditentukan. Untuk khunta yang masih sulit ditentukan apakah dia laki atau perempuan, maka tidak wajib mandi apabila dia dimasuki atau dia memasuki, baik di kubulnya maupun bila jin fi kubulhi, di jalan depannya. Fala ghusla alaihi bi ilaji hasyafatihi wala bi ilaji kubulhi. Ya, dia kan punya dua itu, punya kubul alat perempuan dan punya hasyafah juga alat laki-laki. Maka dia tidak wajib mandi kalau dimasuki atau memasukkan hasyafahnya. Ini untuk muskil yang masih belum jelas. Ini yang pertama, yang mewajibkan mandi bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, yaitu iltikaul khitanain. Kalau di Kifayatul Akhyar itu penyebutannya bukan iltikaul khitanain, tapi al-jima gitu aja. Jima itu tahu jima ya? Jima itu bersetubuh, jima. Wa minal musytaraki, dan termasuk yang bersamaan atau yang diikuti, yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan, inzalun adalah inzal. Apa itu inzal? Ay khurujul maniyyi, keluarnya mani, min syakhsin, dari seseorang, bi ghairi ilajin, dengan tanpa memasuki. Wa in qalla, dan meskipun sedikit, al maniyyu maninya, ka qatratin, seperti sekecorotan, walau kanat ala launid dami, meskipun ada qatrah itu ala launid dami, tetesan itu ala launid dami, dengan warna darah, walau kan al khariju, meskipun ada yang keluar bijimain, sebab jima, au ghairihi, atau selain jima, fi yaqdatin, dalam keadaan bangun, au naumin, atau tidur, bisyahwatin, dengan syahwat, au ghairiha, atau tanpa syahwat, min tariqatil mu'tadi, dari min tariqihil mu'tadi, dari jalan yang biasa, au ghairihi, atau jalan yang tidak biasa. Ka'anin kasarasul buhu, seperti gambarannya seperti tatkala terpecah atau patah sulbuhu, tulang punggungnya laki-laki, fakhoroja, lalu keluar maninya laki-laki. Yang pertama tadi jima wajib mandi, baik yang memasuki maupun yang dimasuki. Yang kedua inzal itu keluarnya mani, saudara. Keluarnya mani, seseorang yang keluar mani maka wajib mandi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Lah emang perempuan keluar mani juga? Keluar, bapak-bapak kagak tahu aja.
Bukan bapak sih, yang belum kawin nih yang nggak tahu. Bang Muhammad kencang banget lagi ketawanya. Keluar juga, cuma beda warnanya agak beda. Tapi dua-duanya memang keluar. Nah, keluar mani ini menyebabkan seseorang mandi, meskipun hanya sedikit, meskipun hanya setetes misalnya, dan meskipun warnanya bukan warna mani, misalnya warnanya warna darah misalnya, tetap maka tetap mewajibkan mandi. Dalam saluran kencing kita itu ada yang disebut dengan mani, ada yang disebut dengan madhi, ada yang disebut dengan wadi. Kalau mani ini khas, jadi ladidun, istilahnya keluarnya itu menimbulkan kenikmatan. Kemudian warnanya juga khas dan keluarnya juga tadafuk itu muncrat. Mimma indafiq itu di Al-Quran disebutkan dari air yang muncrat. Memang keluarnya seperti itu kalau mani itu. Mimma indafiq muncrat. Nah, itu beda dengan cairan-cairan lain, beda dengan madhi, beda dengan wadi, beda juga dengan baul atau air kencing. Nah, yang mewajibkan mandi hanya mani. Yang lainnya nggak wajib. Kita keluar madhi misalnya gara-gara pengen atau syahwat, maka tidak wajib mandi. Kita keluar wadi itu biasanya keluarnya karena capek, putih, terus kecapean misalnya, dia keluar putih, maka nggak wajib mandi, cuma kotor aja, itu kotor dibersihin, ganti wudhu, bisa langsung sholat. Yang mewajibkan mandi hanya mani ini. Keluarnya mani mewajibkan mandi ini baik dengan jima ataupun tanpa jima. Jelas ya di sini ya, dengan jima maupun tanpa jima, baik dalam keadaan tidur, mimpi misalnya, mimpi basah, ataupun dalam keadaan terjaga, nggak tidur nggak apa, dia ngelihat perempuan lewat atau keluar aja, wajib mandi tetap dalam keadaan sadar, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat, dan dari jalan yang biasa, jalan yang normal maupun jalan yang tidak normal. Contohnya ada orang dia tulang punggungnya laki-laki, ada orang laki-laki tulang punggungnya retak, ya tulang punggungnya retak, kemudian keluar dari situ retak, dan juga ada ya punggungnya, ya berarti juga sobek juga, keluar mani di situ dan sudah tidak berfungsi lagi memang dari jalan normalnya, maka itu mewajibkan dia mandi. Kalau jalan normalnya sudah nggak berfungsi, dikeluarin dari situ, mewajibkan mandi. Kalau perempuan itu bukan di tulang punggung, taroib, yakhruju min baini sulbi wat taroib. Kalau sulbi itu tulang punggung, kalau taroib itu adanya di bawah dada, jadi di bawah tete. Nah, di situ keluarnya mani perempuan. Kalau keluarnya bukan dari jalan biasa, misalnya dari jalan seperti itu, kalau ada yang retak kemudian atau ada yang luka dan keluar, itu pun juga menyebabkan mandi, dengan syarat kalau jalan biasanya sudah nggak berfungsi. Nah, atas dasar ini misalnya ada orang dia udah nggak berfungsi jalan normalnya, tapi pengen punya bayi misalnya, diambil maninya dari punggung, maka wajib mandi juga, karena itu tetap disebut dengan inzal, tetap disebut dengan keluar mani. Nah, wa minal musytaraki, dan termasuk yang dibarengi laki maupun perempuan, al mautu adalah mati, illa fi syahidi, kecuali dalam orang yang mati syahid. Termasuk yang mewajibkan mandi adalah maut atau mati itu sendiri. Apa sih mati itu? Mati itu keluarnya ruh dari jasad, khurujur ruh minal jasad, itu yang namanya mati. Nah, mati ini sendiri mewajibkan mandi. Oh, dia nggak punya hadas besar, Ustaz. Orang dia lagi sholat matinya benar-benar lagi suci, lagi sholat di dalam masjid, orang nggak punya hadas besar, tetap wajib mandi, karena bukan karena hadas besarnya, matinya itu sendiri itu sudah merupakan kewajiban mandi, sudah merupakan satu yang menyebabkan mandi. Pasalah satu takhtassu bihan nisa, dan yang tiga khusus biha dengan tiga ini, an-nisa'u perempuan, wahia yang dimaksud dengan tiga ini al-haidu haid. Apa itu haid? Ad-damul khariju min imratin, yaitu darah yang keluar dari perempuan balagot tis'asinina, yang sudah mencapai
9 tahun. Wan nifasu dan nifas. Apa itu nifas? Wa huwa damul khariju, darah yang keluar akibal wiladati, mengiringi kelahiran. Fa innahu, maka sesungguhnya nifas mujibun, mewajibkan lil ghusli qat'an, lil ghusli untuk mandi, mewajibkan mandi qat'an secara pasti. Wal wiladatul mahsubatu bil baladi, dan kelahiran yang dibarengi dengan basah, dengan ya kelahiran dengan sisa-sisa basah, mujibatun lil ghusli qat'an, mewajibkan mandi secara pasti. Wal mujarradatu anil balali, dan yang sepi, maksudnya sepi di sini tidak anil balali, tidak ada basahnya, mujibatun, mewajibkan mandi juga, fil as-sahih, menurut kaul yang sahih. Nifas ini tiga haid. Ini yang 3 ini khusus untuk perempuan. Kalau tadi 3 yang pertama jima, kemudian inzal, keluarnya mani dan mati, ini bisa laki-laki bisa perempuan. Nah kalau 3 berikut ini hanya perempuan saja. Apa itu haid, nifas, dan melahirkan? Haid ini darah yang keluar dari seseorang, dari perempuan yang sudah mencapai 9 tahun. Kalau ada anak ponakan misalnya baru 5 tahun keluar, maka bukan haid namanya. Periksa aja ke dokter, itu bukan haid. Kalau ada anak keluar misalnya dia umurnya baru 7 tahun, maka bukan haid. Pasti itu selain haid mungkin penyakit atau mungkin ada kelainan, maka periksakan aja. Jadi bukan haid. Gimana, nggak wajib mandi jadi kalau gitu. Ini haid. Haid ini 9 tahun mulainya. Nah saudara sekalian, kalau dalam fikih ada kata-kata 9 tahun, ini 9 tahun hitungan Qamariyah. Bedanya cuma 10 hari. Kalau Qamariyah itu setahunnya 365, kalau Hijriah setahunnya 365. Makanya puasa maju terus, tiap setahun maju 10 hari. Pokoknya maju terus, pantang mundur puasa. Jadi kalau kemarin misalnya puasa itu mulainya Maret, berarti tahun ini mulainya Februari tanggal 20. Tahun ini Februari tanggal 20, berarti tahun depan kira-kira Februari tanggal 10 udah mulai. Dan begitu. Jadi maju terus. Karena memang lebih banyak hitungannya dalam setahun itu, lebih banyak bulan Syamsiah atau bulan yang kita kenal dengan Januari Februari. Nah, hitungan 9 tahun ini 9 tahun Qamariyah. Dan saya pernah hitung-hitung, itu ketemunya 1 tahun. Kan tadi saya bilang 1 tahun itu bedanya 10 hari ya. 1 tahun bedanya 10 hari. Itu bisa selisih umur seseorang bisa 1 tahun. Itu kalau udah umur 30. Contoh begini misalnya, Mas Ato 30. Ini Mas Ato ini umurnya 30 Syamsiah misalnya. Ini berarti Qamariyahnya udah 31. Udah 31, biasanya begitu. Jadi hitungannya dia baru genap, dia dikumpulkan tuh 10 itu karena selisihnya setiap tahun kan 10. Nah, ketemunya itu kalau umur 30. Kalau udah umur 30 ya, itu maka biasanya selisih 1 tahun. Misalnya siapa sini? Saya mau nyebut 60. Kayaknya masih pada muda semua di sini ya. Masih balita semua ya. Bawah 50 tahun maksudnya. Misalnya Pak RT Rudi misalnya, dia sekarang umurnya 50 misalnya, 60 misalnya, umurnya 60. Ya berarti dia udah 62. Udah 62 karena 30 tadi kan 1 sisinya. Nah, 60 berarti dia udah 62 Qamariyahnya. Ini untuk hitungan Tis'asinin. Ini hitungan Qamariyah. Jadi kalau ada anak perempuan, ponakan apa anak keluar darah, lah ini belum 9 tahun Ustaz, masih kurang berapa? Masih kurang 2 hari. Udah udah pasti itunya Qamariyahnya pasti udah. Karena biasanya orang kita kan ulang tahunnya biasanya Syamsiah ya, pakai Januari Februari. Ada yang lahirnya ini ulang tahunnya 1 Muharram gitu, 1 Syuro, nggak ada, pasti pakai Januari. Kalau kurang cuma 10 hari misalnya, atau kurang cuma 20 hari ketika mencapai usia 9 tahun tapi masih kurang 10 hari, itu hitungan Syamsiah.
komariahnya udah, maka sudah bisa dianggap sebagai darah haid. Yang kedua nifas, ini juga khusus buat perempuan. Nifas ini darah yang keluar mengiringi kelahiran. Bedanya kalau haid ini tidak harus melahirkan. Kalau nifas pasti setelah melahirkan yang namanya nifas. Kalau haid ini umumnya 6 atau 7 hari, umumnya perempuan, walaupun ada yang sampai 15 hari. Tapi kalau nifas ini umumnya 40 hari, umumnya 40 hari, walaupun ada yang hanya sekejap aja, hanya sekejap, seperti Sayyidatina Fatimah sekejap doang setelah melahirkan Sayyidina Hasan. Itu mau asar, jadi udah sholat zuhur, mau asar, kemudian gak lama setelah itu bersih, mandi, dan udah sholat asar lagi, nggak pernah tinggal sholat. Emang nggak haid Siti Fatimah? Nggak haid, saudara. Sayyidatina Fatimah tidak haid, dan nifasnya cuma sekejap, cuma sebentar. Tapi umumnya perempuan 40, paling banyak 60. Ini bedanya darah nifas. Nifas ini darah yang keluar mengiringi kelahiran. Kemudian ada satu lagi selain haid, nifas, melahirkannya itu sendiri. Jadi melahirkan itu sendiri ini juga mewajibkan mandi. Misal ada orang, ada perempuan maksudnya, dia ngelahirin tapi gak nifas, tetap wajib mandi. Kenapa? Ya karena sebab melahirkan, meskipun dia tidak nifas. Karena melahirkannya itu sendiri juga penyebab untuk mewajibkan perempuan ini mandi. Ada dua pendapat di sini. Melahirkan, kalau bentuk kelahirannya itu basah, maka wajib mandi. Tapi kalau bentuk kelahirannya itu kering, tidak. Jadi pada bayinya itu tidak ada sisa-sisa ya basahnya, maka itu menurut kaul yang lebih sahih wajib mandi. Tapi ada kaul yang dhaif, tidak wajib mandi kalau lahirnya kering. Jarang yang gitu ya. Tapi ulama ya begitu, emang kerjaannya mikirin sesuatu yang jarang-jarang. Mikirin, kalau kita kan nggak ada pikirannya. Sesar. Apa? Oh, sesar. Sesar tetap wajib. Sesar tetap wajib. Keluar, yang mengeluarkan kelahiran. Kelahiran wiladah di sini baik dari jalan normal maupun tidak jalan normal. Nah, ada kaitannya dengan pembahasan ini dan dengan tadi pertanyaan Bang Jajam, kenapa wiladah yang dibarengi dengan basah itu pasti mewajibkan mandi, kalau yang tidak basah tidak mewajibkan mandi menurut kaul yang dhaif, tapi kaul yang sahih tetap wajib mandi. Jadi wiladah itu, saudara, alasan ulama nih, basah, kenapa yang tidak basah itu tidak mewajibkan mandi menurut kaul yang dhaif? Karena itu mani sudah berubah jadi anak, jadi kering, udah bukan anak lagi. Nah, tapi kalau yang basah itu pasti sisa mani, ada mani, maka dia wajib mandi menurut semua kaul kalau yang basah. Jadi ulama mikirnya, kenapa wiladah mewajibkan mandi? Karena sesungguhnya ketika perempuan lahir itu sebenarnya keluar mani. Mani siapa? Ya mani berdua. Ya kita kan mani semuanya ya. Nah, kita kan mani semuanya. Ini kenapa melahirkan? Kenapa kelahiran atau wiladah mewajibkan mandi? Karena sesungguhnya wiladah itu adalah keluar mani. Cuma mani bentuknya orang, begitu saudara. Itu alur pikirnya ulama. Keluarnya sudah berupa orang. Nah, meskipun keluarnya sudah berupa orang, maka tetap wajib mandi. Karena itu keluar mani juga. Cuma maninya sekarang ada yang pakai sarung, ada yang pakai peci, pada ganteng-ganteng banget. Ya, jadi ya mimba indafik. Itu kalau kita lihat itu, kalau lihat kita renungkan ya ajaran ini ya, ajaran Islam, kemudian juga kita renungkan lagi penciptaan kita yang nggak berani macam-macam kita. Ya orang cuma mani doang, belagu-lagu amat. Keluar dari 2 kali dari jalan kencing. Faslun fi faraidil ghusli wa sunanihi wa faraidul ghusli 3 asya wallahu a'lam bishawab.